Selamat siang, atau sore. Nama saya John Chandra Utomo. Ya, saya dari kelas 10 TKJ 1 dengan nomor absen 15. Kali ini saya mendapat tugas untuk menginstal Windows 10 di VirtualBox ya. Lalu jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah menginstal VirtualBox dan mendownload ISO file dari Windows 10 itu sendiri. Ya, jadi saya sudah melakukannya. Saya sudah menginstal juga dan dapat dilihat saya juga menggunakan Windows 10. Jadi terkadang Windows 10 itu punya masalah Windows 11 terkadang punya masalah dengan VirtualBox. Jadi apabila VirtualBox tidak bisa diinstal di Windows 11, yang perlu kalian lakukan adalah ke Windows Security, lalu ke Device Security, Core Isolation Details, dan pastikan Memory Integrity dimatikan. Atau kita ke System Information, dan kita dapat lihat di sini Virtualization Based Security-nya is mati. Atau jika tetap tidak mati sih, kapan itu solusi saya adalah matikan Secure Boot dulu. Habis itu booting ke Windows, nyalakan kembali Secure Boot, dan itu akan bisa harusnya langsung off. Ya, jadi untuk next step yang kita harus lakukan adalah kita bikin saya udah pindahkan file download tadi ke folder saya, yaitu tugas KJD John ini. Ini adalah file ISO tadi. Ya, lalu kita tinggal buka VirtualBox atau dari sini VirtualBox. Langkah pertama adalah kita pilih New, kita ketik Windows 10. Dan untuk tadi itu saya udah pernah nyoba karena rekamannya korup, jadi saya harus ngulang lagi. Saya pilih 32 bit karena saya udah tahu, dan machine foldernya kita akan pilih di folder tadi, desktop, tugas KJD John, dan terus di sini udah. Lalu untuk RAM-nya saya mau kasih berapa tadi, 3.5 karena itu 32 bit, jadi saya nggak bisa pakai lebih dari 6 giga mungkin ya, saya nggak terlalu paham masih ya. Kita next, create virtual, dan kalian bisa milih tipenya. Saya akan pakai VHD. Saya akan pilih dynamic allocated, jadi untuk tidak langsung mengalokasikan 50 giga gitu ke harddisk saya, karena laptop saya sudah agak penuh ya storage-nya. Jadi kita pilih dynamic, dan untuk filenya saya pasang ke 31 giga. Kita klik create, dan langkah pertama yang biasanya saya lakukan dalam menggunakan VirtualBox adalah men-setting prosesor menjadi 2 dan mematikan floppy. Dan saya biasanya akan milih network dan pilih bridge adapter. Setelah itu saya oke. Setelah dirasa sudah benar semua, saya tinggal start saja. Maka dia akan menanyakan startup disk ini, dan jika Windows 10 AIO-nya tidak terdeteksi, kita tinggal add gitu, lalu kita arahkan lagi ke situ, ke ISO-nya. Nah, karena saya udah import udah ada, saya tinggal klik dan choose, lalu start. Nah, setelah ini akan terjadi proses instalasi seperti ini. Yang biasanya diawali sama background ungu atau gimana gini ya. Lalu pilih bahasa Inggris, kita next saja, install now.
lalu kita tunggu setup restarting atau dia sedang menyiapkan instalasinya. Nah, seperti ini, lalu muncul activate Windows karena kita tidak mempunyai product key dan ini hanya virtual machine. Jadi kita pilih I don't have a product key. Jadi kita bisa masang tanpa product key, cuma akan terbatas waktu ya, biasanya terbatas waktu, dan setelah melewati waktu itu dia tidak bisa diaktifkan lagi. Maksudnya banyak fitur yang dinonaktifkan oleh Windows. Jadi ya, pada next page-nya kita akan disuruh milih sistem operasinya. Sepertinya yang pre-activate itu adalah yang sudah langsung terregister ya dengan Windows itu. Saya akan mencoba pakai education lah. Education biasa aja, nggak usah pre-activate. Lalu kita next. Lalu I accept license and terms. Next. Pilihan upgrade ini adalah untuk jadi misal dari Windows 7 kalian mau upgrade ke Windows 10, kalian bisa tinggal klik ini, klik upgrade, maka file semua, file setting dan lain-lainnya, aplikasinya akan tetap ada, tidak akan menghapus data sama sekali ya, kalau nggak salah. Lalu custom install Windows only, ini untuk menginstal Windows fresh atau lebih seperti mode manualnya ya. Jadi pada saat ini saya akan pilih advance ini, lalu kita new. Nah, untuk pemartisian di sini kita bisa langsung pilih 31 GB semua, atau kita bisa bagi dulu di sini. Tapi biasanya saya tinggal itu aja sih, tinggal bikin di sini, nanti saya partisi lagi di Windows-nya. Jadi ini kita apply. Jadi setelah ini Windows akan membuat partisi baru yaitu 500 MB sebagai sistem reserve. Kita pilih yang 30 GB, lalu kita klik next. Kita akan menunggu instalasinya, proses instalasi. Jadi ini masih ada 0%, 1. Ya, jadi karena ini tadi saya udah install ini dan filenya korup, jadi ini lumayan memakan waktu yang cukup lama. Jadi saya akan pause saja videonya ya. Saya akan lanjutkan setelah persenan ini mencapai 90-an. Oke, kita kembali lagi. Jadi ini sudah 90%-an. Kita tinggal tunggu aja 95, 96. Terkadang Windows membutuhkan restart. Jadi kalau misal ini masih 80 dan restart itu normal. Jadi installing updates. Dan harusnya sebentar lagi Windows-nya akan meminta restart. Nah, untuk ini saya lebih pilih restart now. Setelah itu virtual machine-nya akan restart dan press any key to boot from CD or DVD. Itu kita nggak usah tekan apa-apa, jadi kita diamkan saja. Nah, maka Windows habis ini akan melakukan proses instalasi ya. Tadi kalau nggak salah itu post setup installation atau post update gitu. Setelah ini jadi getting device ready, dan itu proses yang agak butuh waktu juga. Jadi mungkin akan saya pause lagi. Setelah muncul formnya atau promnya ya. Jadi ini dia akan getting ready, dan biasanya sih agak lama sih untuk bagian getting ready sama di akhiran yang pas setting up itu.
Jadi kita tunggu sebentar, apakah dia akan muncul. Masih belum. Kita coba tunggu 1 menit ya. Untuk itu, jika 1 menit masih tidak muncul, saya akan pause. Wah, enggak, ini adalah reset. Jika reset kayak gini lagi, kita lagi-lagi kita diamkan, kita tidak usah menekan tombol apapun, jadi didiamkan saja. Harusnya sebentar lagi dia akan masuk. Nah, ini dia setup security update. Jadi ini proses agak lama, jadi saya akan pause dulu dan saya akan lanjutkan ketika sudah mau selesai ya, atau udah final stepnya dari post update itu. Ya, jadi kita sudah di akhir step. Nah, post setup complete, lalu kita akan diamkan. Nah, ini karena saya biasanya sih langsung aja pakai express setting, gak usah customize setting. Tinggal kita klik express setting. Setelah itu kita tunggu sebentar lagi. Ini agak cepet sih, jadi saya nggak perlu pause. Harusnya tadi agak cepet. Jadi kita tinggal tunggu seperti ini. Hitting critical update. Biasanya pada bagian ini yang agak lama ya. Jadi bagian seperti ini itu agak lama untuk untuk dijalani, itu agak lama banget ya. Nah, ini habis itu kita akan ditampilkan pada setup isi ya, cuma masih loading. Nah, ini karena kita tadi pakai itu, karena kita pakai education, jadinya dia itu pada dasarnya sih kalau home kita tinggal langsung aja pilih. Kalau misalnya tinggal gini, kita biasanya ya kalau home atau lain-lainnya itu bakal muncul itu sign in ke Microsoft. Jadi karena aku tadi milihnya education, jadi kita klik ini set local directory tadi. Untuk namanya misal kita kasih nama John, dan untuk passwordnya ini bisa dikosongin atau bisa langsung. Karena saya pengen password, jadi kita kasih tanggal sekarang lagi, jadi 19/1/2022. Lalu kita kasih lagi 19/1/2022 dan passwordnya adalah 19 Januari 2022. Nah, seperti ini. Lalu kita next lagi. Ya, jadi tadi itu emang kesalahan saya, harusnya tadi saya milih home atau pro aja. Biasanya nanti kita setelah setting itu langsung diarahkan ke Microsoft sign in, dan itu kita tinggal bisa langsung skip sign in, jadi kita nggak perlu sign in ke Microsoft. Nanti kita next stepnya juga bakal tetap sama seperti tadi, yaitu minta seperti minta username dan password. Habis itu kita next, dan kita akan sama-sama melihat bagian ini. Dan untuk ini tadi karena agak lama untuk dipasang, jadi saya akan pause saja, dan saya akan lanjutkan saat sudah mendekati finish atau sudah selesai. Ya, jadi ini adalah terakhir ya. Nah, setelah itu dia akan muncul searching for display driver. Ya, jadi kita itu, dan biasanya yang saya lakukan setelah ini adalah install Guest Edition CD Image.
Jadi apa yang dia lakukan, apa fungsinya dia tuh sebagai graphic driver. Jadi untuk mendukung Windows atau operating system yang dijalankan di VirtualBox agar dapat seperti akselerasi tambahan. Kalau ini kan masih agak-agak lag, dan sama kalau di full screen, meskipun saya full screen seperti ini, ukuran rasio layarnya juga tidak membesar, dan banyak fitur seperti drag and drop itu juga nggak bisa dinyalakan. Ini bisa, cuma pasti nggak bisa dijalankan gitu. Jadi cara masangnya adalah kita tinggal klik tadi, kita buka file explorer, kita klik lagi di VirtualBox US Edition. Karena saya tahu ini tadi Windows 32 bit, kita bisa pilih yang atas atau yang bawah, x86 ataupun yang VirtualBox saja. Nah, setelah itu kita next, dan biasanya setelah installing ini layarnya akan seperti glitching atau mati nyala, flickering. Nah, seperti itu. Nah, setelah selesai ini kita reboot later. Nah, jadi seperti ini. Biasanya saya akan shutdown dulu karena saya biasanya kalau install Windows bakal menyalakan fitur ini. Jadi kita ke settings dulu, lalu ke display, lalu kita enable 3D acceleration, lalu kita naikkan ke paling tinggi. Setelah itu kita tinggal OK saja, terus kita start lagi. Nah, kita tinggal tunggu Windowsnya untuk booting lagi. Kita login, jadi tadi berapa? 19.1.2022. Nah, maka dia akan login seperti ini, dan harusnya saat kita besarkan ini dia langsung besar. Cuma tadi membutuhkan waktu agak lumayan dikit, mungkin dia masih setting. Nah, jadi meskipun mau kita full screen mode, dia akan ikut full screen. Nah, full screen gini, dan kita bisa lihat kita sudah berhasil menginstal Windows 10 di VirtualBox, dan kita bisa cek di properties Windows 10 Education dengan RAM-nya 3,5 GB, padahal tadi 3,7 ya kalau nggak salah ya, 32 bit operating system. Dan sudah sih itu saja, dan kalau nggak salah ini sudah bisa langsung dipakai internetan. Jadi semisal ini saya tutup, bentar, saya seperti Microsoft Edge, dan saya bisa buka google.com. Ya, ini sepertinya tidak terlalu. Ini jadi saya udah langsung bisa pakai YouTube, bisa pakai internet, YouTube juga bisa. Jadi langsung terkoneksi dengan YouTube, semuanya tinggal dipakai, dan ya sudah sih. Sepertinya ya itu saja yang bisa saya lakukan sampai saat ini, dan ya cuma mungkin karena ini RAM-nya terlalu sedikit. Nah, jadi internet sudah bisa. Sebentar, saya akan matikan dulu VM-nya agar
tidak crash seperti tadi screen record saya. Kita unminimize, kita matikan dulu. Nah, jadi untuk instalasi Windows 10 di VirtualBox sudah selesai. Saya minta maaf apabila ada kurang informasi atau bahasa atau kata-kata yang mungkin tidak terlalu sopan. Saya minta maaf, dan ya semoga hari tetap bagus ya, dan stay safe dari pandemi ini. Dan ya, terima kasih sudah melihat video ini.